Di sebuah malam yang dingin di Tokyo, kehidupan seorang remaja 17 tahun bernama Junko Furuta berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Ia memiliki masa depan cerah, dipenuhi impian. Namun dalam sekejap, semua itu direnggut. Selama 44 hari, Junko menjadi korban dari kekejaman manusia yang melampaui batas nalar. Kisahnya bukan sekadar tragedi, tapi juga cerminan sisi paling gelap dari jiwa manusia. Mari kita selami kisah Junko Furuta, sebuah kasus yang selamanya akan menghantui Jepang dan seluruh dunia. Junko Furuta. Nama ini mungkin tidak dikenal banyak orang, tapi kisahnya adalah pengingat yang kuat. Lahir di Misato, Saitama, Junko adalah seorang siswi SMA yang berprestasi. Junko ini dikenal sebagai siswi yang periang pinter dan banyak teman di sekolahnya. Dan dari segi fisik Junko juga mempunyai paras yang lumayan cantik. Ia bekerja paruh waktu di sebuah toko buku untuk menabung demi cita-citanya melanjutkan ke universitas. Hidupnya normal, penuh harapan, layaknya remaja lainnya. Namun semua itu berakhir pada 25 November 1988. Malam itu, setelah jam kerja, Junko sedang dalam perjalanan pulang. Ia diikuti oleh 4 pemuda. Jo Ogura yang berusia 18 tahun, seorang anggota Yakuza. Bersamanya ada Shinji Minato, Nobuharu Minato, dan Yasushi Watanabe. Ogura dan Minato mendekati Junko, mengancamnya dan memaksanya masuk ke mobil. Mereka membawanya ke apartemen orang tua Shinji Minato di Adachi, Tokyo. Mereka berbohong kepada orang tua Minato bahwa Junko adalah pacar Minato dan ia sedang kabur dari rumah. Orang tua Minato tanpa curiga mengizinkannya tinggal di sana. Sebuah kesalahan fatal yang tidak mereka sadari. Inilah bagian paling kelam dari kisah ini. Selama 44 hari, apartemen itu berubah menjadi sebuah penjara penyiksaan. Junko dipukuli setiap hari. Mereka menggunakan tongkat besi, barbel, bahkan korek api. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka memar dan terbakar. Mereka mematahkan jari-jari dan tulang-tulangnya, bahkan memasukkan benda tajam ke dalam tubuhnya. Penyiksaan ini bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. Ia dipaksa minum alkohol, merokok, bahkan memakan serangga dan urinnya sendiri. Apa yang terjadi pada Junko menunjukkan sebuah fenomena yang disebut dehumanisasi. Para pelaku tidak lagi melihat Junko sebagai manusia, melainkan sebagai objek untuk melepaskan frustrasi dan hasrat kekuasaan mereka. Mereka mengubahnya menjadi mainan yang bisa disiksa tanpa batas. Dan yang lebih mengerikan, ini adalah kejahatan kolektif. Ketika ada lebih dari satu pelaku, tanggung jawab moral menjadi kabur. Setiap orang berpikir, ini bukan salahku sepenuhnya. Ada orang lain yang melakukannya juga. Selama 44 hari ini, ada setidaknya 100 orang yang mengunjungi apartemen tersebut. Mereka adalah teman-teman dari para pelaku. Tidak ada satupun dari mereka yang berusaha menolong. Mereka hanya menonton, bahkan beberapa di antaranya ikut berpartisipasi dalam penyiksaan. Lingkungan ini menjadi cerminan dari kegelapan manusia yang paling mengerikan, di mana keberanian untuk berbuat baik terkubur di bawah rasa takut dan kekejaman kolektif. Pada 4 Januari 1989, setelah 44 hari disiksa, Junko Furuta akhirnya meninggal dunia. Penyebab kematiannya adalah luka bakar parah dan syok. Ia meninggal dalam kondisi tubuh yang sudah tidak lagi utuh. Para pelaku lalu menyembunyikan jasad Junko di dalam drum yang diisi dengan semen, lalu membuangnya di sebuah lahan kosong. Mereka berpikir, kejahatan mereka tidak akan pernah terungkap. Kami menangkap salah satu pelaku, Shinji Minato, atas kejahatan lain. Selama interogasi, dia terlihat sangat gelisah. Kami terus menekannya, dan akhirnya dia tidak bisa lagi menahan beban itu. Dia mulai menangis dan menceritakan seluruh kejahatan keji yang mereka lakukan pada Junko.
Kami tidak percaya pada awalnya, tapi setelah dia memberitahu kami lokasi drum itu, kami tahu ini bukan kebohongan. Saat kami membuka drum itu, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan apa yang kami lihat. Itu adalah pemandangan yang paling mengerikan dalam seluruh karir saya. Berita tentang kematian Junko mengguncang seluruh Jepang. Publik menuntut keadilan. Kasus ini menjadi sorotan media nasional dan akhirnya para pelaku diadili. Namun disinilah keadilan terlihat pincang. Karena mereka masih di bawah umur, hukuman yang diberikan tidak seberat yang seharusnya. Jo Ogura dihukum 20 tahun penjara, Shinji Minato 13 tahun, Nobuharu Minato 10 tahun, dan Yasushi Watanabe 7 tahun. Hukuman ini memicu kemarahan publik yang luar biasa. Hukuman ini menunjukkan kelemahan sistem hukum, terutama dalam penanganan kasus remaja. Apakah usia menjadi alasan untuk kejahatan yang begitu kejam? Mereka sadar betul atas apa yang mereka lakukan. Mereka merencanakan setiap langkahnya. Hukuman yang ringan ini tidak memberikan keadilan bagi Junko dan keluarganya. Mereka bebas setelah beberapa tahun kembali ke masyarakat, sementara keluarga Junko harus hidup dengan trauma seumur hidup. Dan itulah kisah dari gadis Jepang Junko Furuta. Jangan lupa support channel ini dengan like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.